5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dan menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Adik-adik yang hebat, coba amati beberapa gambar berikut ini. Perhatikan gambar dengan seksama. Gambar-gambar ini ya adik-adik ya. Ada kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, lalu mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Nah, kalian coba diskusikan nih bersama dengan teman-teman kalian berdasarkan pertanyaan berikut ini. Pernahkah adik-adik melihat peristiwa serupa terjadi di sekitar kalian? Pernah atau tidak adik-adik ya? Kalau Kak Citra pernah nih. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Misalnya kalau kerja bakti membersihkan sungai ini, faktor yang mempengaruhinya karena kondisi sungainya kotor ya. Terjadi banjir sehingga sungai-sungai itu kotor ya. Nah, di sini perlu adanya kerja bakti ya. Lalu mengumpulkan bantuan untuk korban bencana misalnya. Faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut adalah adanya rasa simpati atau empati terhadap korban bencana alam. Nah, mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan itu? Tentunya kalau kerja bakti ya untuk menjaga kebersihan sungai ya adik-adik. Lalu gotong royong membangun rumah ini ya untuk meringankan ya orang yang membangun rumah ya, meringankan kita bisa membantu ya. Lalu untuk mengumpulkan bantuan untuk korban bencana ini kita juga bisa meringankan beban yang dialami oleh korban bencana alam. Nah, adik-adik di sini ada gambar gotong royong membangun rumah. Nah, di sini ada bapak-bapak yang membangun rumah, ibu-ibu yang sedang menyiapkan makanan. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro adik-adik, yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Nah, penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Nah, ini ya adik-adik ya, nilai-nilai yang ada ini termasuk warisan dari nenek moyang kita dan perlu kita jaga. Di sini ada bacaan yang berjudul Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis Indonesia itu kan diapit oleh 2 samudra dan 2 benua ya adik-adik ya. Di sebelah barat laut Indonesia itu berbatasan dengan benua Asia. Sedangkan di sebelah tenggara Indonesia itu berbatasan dengan benua Australia. Nah, ini ya benua Australia ya adik-adik. Nah, di sebelah barat daya Indonesia itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur laut itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Nah, ini ya perhatikan gambar ini ya adik-adik ya.
Nah, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Nah, bangsa Indonesia ini menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari nih bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia ini adik-adik terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, lalu suku, agama ya, dan kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia. Ini mempunyai ciri khas daerah masing-masing adik-adik. Nah, kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik sendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Nah, berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas itu menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Nah, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang banyak bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Jadi kita perlu bangga ya adik-adik ya, tinggal hidup ya, lahir di bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Adik-adik yang hebat, dari artikel di atas tadi kita temukan nih pikiran utama pada setiap pokok paragrafnya. Nah, carilah informasi penting dari setiap paragraf. Kita tuliskan dalam tabel seperti ini adik-adik. Misalnya di paragraf 1, pikiran utamanya adalah secara geografis Indonesia itu diapit 2 samudra dan 2 benua. Nah, lalu informasi pentingnya apa? Oh, di sebelah barat laut itu berbatasan dengan benua Asia, lalu di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia, di sebelah barat daya berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur laut itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Lalu batas-batas geografis itu memberi pengaruh bagi Indonesia. Di paragraf yang kedua, pikiran utamanya itu letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu informasi pentingnya itu bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lalu bangsa Indonesia ini menyadari pentingnya kerjasama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Nah, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri. Lalu di paragraf yang ketiga, pikiran utamanya adalah wilayah Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kondisi tersebut informasinya ya, kondisi tersebut itu melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Lalu tadi disebutkan juga informasinya berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas itu ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Adik-adik yang hebat, berdasarkan tabel di atas kita buat satu kesimpulan nih ya. Nah, kesimpulannya apa dari bacaan tadi? Ternyata letak geografis Indonesia itu diapit 2 samudra dan 2 benua.
Nah, letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu tadi kesimpulannya adik-adik. Nah, berdasarkan bacaan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bangsa Indonesia itu memandang keberadaan negara-negara lain di sekitarnya? Nah, di sini bangsa Indonesia itu menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Pertanyaan berikutnya, apa sajakah pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat? Nah, di sini pengaruhnya itu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Nah, bangsa Indonesia itu menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Lalu bagaimana nih pengaruh letak geografis terhadap kehidupan budaya masyarakat? Nah, wilayah Indonesia itu tadi kan terdiri atas ribuan pulau. Itu akan melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan daerah adik-adik? Nah, kebudayaan daerah itu merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas dari daerah tersebut. Adik-adik, tuliskan nih beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Nah, contohnya ya, ada kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, makanan khas, senjata tradisional, dan lain-lain. Adik-adik yang hebat, kegiatan gotong royong dan bentuk kebudayaan daerah merupakan salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, coba adik-adik lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan teman-teman kalian. Kalian akan membuat clipping. Nah, bahan dan alatnya ini guntingan kertas koran atau majalah, lalu foto-foto, gambar dari internet, kertas ukuran folio warna-warni, spidol warna-warni, dan alat tulis lainnya. Nah, kalian harus mencari 3 gambar yang menunjukkan kegiatan sosial masyarakat dan budaya di daerah kalian masing-masing. Lalu berilah keterangan nih sebanyak-banyaknya tentang gambar yang kalian pilih. Nah, apabila peristiwa tersebut terjadi di sekitar kalian bisa melakukan wawancara. Setelah itu adik-adik tempelkan nih satu gambar pada satu kertas. Lalu kalian beri keterangan di bawahnya ya, keterangan tentang gambar tersebut. Kalian bisa menggunakan kata tanya juga, bisa membuat kalimat tanya juga, lalu ada penjelasannya. Nah, adik-adik di sini contohnya nih ya, misalnya ada budaya takziah atau biasa disebut dengan melayat. Nah, ini merupakan kegiatan mengunjungi rumah orang yang sedang ditimpa musibah atau orang yang meninggal. Nah, di sini kalian bisa beri keterangan siapa yang meninggal dunia. Misalnya, tetangga sebelah kalian meninggal dunia. Lalu mengapa beliau meninggal dunia? Nah, kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawabannya pada clipping kalian. Nah, kesimpulannya di sini takziah itu adalah kegiatan mengunjungi orang yang tertimpa musibah. Tujuan takziah ini adalah menghibur, lalu mengajak sabar, membesarkan hati, dan meringankan beban kesedihan orang yang ditimpa musibah. Nah, ini contoh ya adik-adik ya, kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Nah, ketika itu Dayu itu sedang membantu ibunya membuat sesaji seperti ini. Nah, sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya ini terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur.
Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji. Demikian juga Dayu. Rupanya Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. Nah, di sini ada percakapan ya antara Lani, Dayu dan Siti. "Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu," kata Lani. Dayu pun tersenyum. "Ibu yang mengajariku. Setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi terlihat terampil oleh kalian," jawab Dayu. Siti yang sedari tadi tak henti melihat kegiatan membuat sesaji itu, akhirnya tidak tahan untuk bertanya kepada Dayu. "Bolehkah aku tahu mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu?" tanya Siti. "Bagi kami, masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari, kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan," jawab Dayu bersungguh-sungguh. "Tentu kalian juga punya cara sendiri untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan, bukan?" lanjut Dayu sambil tersenyum. Lalu Siti menjawab, "Iya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang, tetapi ternyata tujuannya sama ya," seru Siti sangat riang. Nah, Dayu ini beragama Hindu sedangkan Siti beragama Islam, tetapi mereka saling menghargai, saling menghormati ya, walaupun cara beribadah mereka berbeda-beda. Nah, adik-adik yang hebat, masyarakat Indonesia yang sangat beragam itu tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berbagai kegiatan masyarakat itu dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Nah, bacalah artikel berikut ini. Ada artikel yang berjudul "Masyarakat Bali yang Bersatu". Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau itu mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, perbedaan tersebut justru mempererat nih masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka itu adalah masyarakat Bali, adik-adik. Jadi pada sekitar abad ke-16, Bali ini diperintahkan oleh Raja Dalem Waturenggo tahun 1480 sampai 1550. Nah, saat itu raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kembalinya dari kunjungan tersebut, raja ini diantar oleh sekitar 40 prajurit kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Nah, ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggo ini, semua prajurit yang beragama Islam yang mengantarkan tadi itu diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya itu kebanyakan beragama Hindu. Nah, sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Nah, masjid itu diberi nama Masjid Gelgel atau Gelgel ya dia. Kak Cita tidak tahu cara membacanya ini. Nah, ini adalah masjidnya adik-adik ya, tapi sudah mengalami renovasi.
Nah, hingga kini masyarakat Bali itu dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan itu dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih atau kebaktian minggu, masyarakat Hindu itu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadahnya seperti masjid dan gereja. Wah, sangat hebat ya adik-adik ya, masyarakat Bali itu tetap menerima perbedaan, bahkan perbedaan itu menjadi kekuatan mereka untuk terus bersatu. Nah, adik-adik, mari baca kembali. Kalian bisa membaca kembali artikel dan mengamati gambar di atas. Lalu kita diskusikan pertanyaan berikut ini. Pada gambar di atas, polisi adat Bali ya, polisi adat Bali itu namanya pecalang, itu ikut membantu masyarakat muslim untuk menjalankan sholat tarawih di salah satu masjid di Bali. Nah, masyarakat muslim di Bali itu kebanyakan adalah masyarakat pendatang yang berasal dari daerah di luar Bali, misalnya dari Jawa, dari Makassar atau dari Sumbawa, yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Nah, ini ya adik-adik ya, ini adalah pecalang. Nah, menurutmu mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Nah, di sini para pecalang ini mau menjaga keamanan umat Islam karena sebagai pemeluk Hindu mereka itu meyakini ada ajaran tatwa asih atau saling asih tak hanya dilakukan kepada orang yang sesama agama Hindu tetapi juga berlaku untuk yang berbeda iman. Nah, umat dari keyakinan lain pun harus diperlakukan sama. Apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya? Nah, manfaatnya ya, yang pertama dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Sikap saling asih antar umat beragama ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan di antara umat dalam mengamalkan agamanya. Yang kedua, bisa mempererat tali silaturahmi. Nah, manfaat ini, sikap saling asih ini ya akan menjalin tali silaturahmi ya, menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan walaupun berbeda agama. Yang ketiga, akan tercipta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang keempat, itu lebih mempertebal keimanan kita karena setiap agama itu tentu mengajarkan perihal kebaikan kepada umatnya. Jadi tidak ada agama yang mengajarkan umatnya itu untuk bermusuhan dengan sesama manusia. Nah, ini ya adik-adik ya, ini adalah pecalang. Tadi kita sudah belajar ya, kita buat peta pikiran ya seperti ini ya. Dari para pecalang itu meyakini apa, manfaatnya bagi umat Hindu apa, manfaat bagi umat Islam apa. Jadi masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Nah, berbagai kegiatan kemasyarakatan itu dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Nah, adik-adik, bagaimana nih dengan kehidupan sosial budaya di daerah kalian masing-masing? Adakah peristiwa serupa yang terjadi di daerah kalian? Nah, bagaimana nih masyarakat di daerah tempat tinggal kalian berinteraksi satu dengan yang lainnya? Kalian bisa ceritakan salah satu peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda sosial dan budayanya. Nah, contohnya ya, di sini misalnya salah satu peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Semua warga yang berbeda latar belakang, sosial budayanya itu bahu-membahu membersihkan lingkungan. Nah, manfaatnya adalah pekerjaan akan cepat selesai, lalu lebih efektif serta menjaga kerukunan antar warga. Adik-adik, apa saja nih manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial masyarakat?
Nah, manfaat yang diperoleh itu bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara di sekitarnya. Apa saja manfaat yang diperoleh sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakatnya? Nah, manfaat yang diperoleh ya dengan adanya budaya masyarakatnya, yaitu bangsa Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah itu mengundang bangsa lain untuk berkunjung ke Indonesia dan mempelajari budaya Indonesia. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal kalian. Nah, manfaatnya ya adik-adik ya, adanya persatuan dan kesatuan. Contohnya ya, lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi aman dan nyaman, tercipta sikap saling tenggang rasa, ya, tercipta persatuan dan kesatuan, tercipta persaudaraan dan kerukunan. Banyak sekali manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di sekitar kita. Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.